tentang masih The Law Edition D3. Menurut kalian, ketika kalian pertama kali mendengar kata surfing, apa yang terlintas pertama kali? Apakah gambaran itu tentang orang yang punya skill yang melakukan sesuatu dan mengerjakan tugas, melayani itu tidak tergantung sama pendidikan, skill kita ataupun posisi. Itu lebih tepatnya sih tergantung sama hati kita. Dan semua orang yang semua orang yang mengikuti Tuhan itu, kita itu semua dipanggil untuk melayani. Dan itu keinginan kita untuk melayani itu tergantung dari bukan tergantung dari seberapa banyak kemampuan kita atau mungkin skill kita tadi, tapi bagaimana attitude kita terhadap orang lain. Nah, show ini judulnya itu Showing a Heart to Serve. Jadi menunjukkan hati dalam melayani, yang memiliki hati dalam melayani. Aku sih pertama kali baca ini tuh jujur langsung terlintas kalau yang paling mengena itu kayak oh iya, melayani itu memang butuh hati. Cuma kita tuh misalnya punya kemampuan misalnya berkhotbah yang bagus banget, atau misalnya kita ini orang yang punya segala sesuatu yang bisa mungkin kita bagikan ke orang, atau mungkin kita tuh bisa misalnya punya, andai kata kita misalnya punya mobil gitu ya, terus kita punya supir juga, terus kita itu jemput-jemputi orang. Tapi kalau misalnya istilahnya itu kita nggak ngelakuin itu dengan hati, itu useless banget, jadi cuma banget. Atau misalnya dalam setiap aspek kehidupan kita kan sebenarnya kita tuh bisa melayani, kayak termasuk misalnya SCTV belikan makanan. Kalau misalnya itu tidak dengan hati, itu berarti cuma seperti ya wes aku beli, terus enggak kalau enggak ya itu cuma sebatas tugas biasa, bukan tugas yang misalnya kalau kita pakai hati melakukan sesuatu itu pasti akan berdampak beda banget deh kalau kita tuh nggak pakai hati. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau didasari dengan hati, menurutku ya itu pelayanan gitu. Maksudnya karena kita bukan memandang orang, tapi kita memandang Tuhan. Karena kita itu ingin melayani Tuhan dan bukan untuk melayani untuk melihat orangnya, gak peduli siapapun orangnya, kita tetap punya hati untuk melayani sesama. Jadi ada di contoh yang istilahnya Tuhan tuh ingin menunjukkan kita, seorang pemimpin itu semakin tinggi, istilahnya semakin dia itu seorang pemimpin, semakin dia tuh harus punya hati untuk melayani sesama. Dia harus punya hati untuk hati hamba, hati yang merendah, hati yang istilahnya tidak memandang posisinya itu sebagai sesuatu yang patut dibanggakan atau malah sesuatu yang keren gitu loh. Tapi malah Tuhan tuh menekankan semakin kita tuh pemimpin, kita tuh berarti semakin harus melayani sing di bawah kita. Dan tapi kan kenyataannya kebanyakan orang sekarang ini kan ya nggak termasuk juga sih, maksudnya aku juga pun kadang kayak misalnya orang semakin punya kekuasaan, semakin punya kedudukan, dia akan pengen untuk istilahnya aku ini loh punya posisi, pengen dihargai, pengen dihormati, aku ini wes punya posisi, kamu kan istilahnya wes bawahanku. Jadi kadang orang bisa jatuh ke yang namanya kesombongan. Ketika dia merasa dia sudah tinggi, dia akan cenderung untuk menganggap dirinya itu tinggi. Padahal Tuhan tuh justru menunjukkan sebaliknya. Ketika kita punya posisi, kita misalnya dikasih kedudukan, ya itu saatnya berarti kita semakin harus melayani, humble, punya hati hamba terhadap bawahannya kita, terhadap siapapun yang istilahnya berada di sekeliling kita. Tuhan menunjukkan itu pada waktu yaitu malam perjamuan kudus. Bisa dibaca di
Yohanes 13 ayat 3. Baca no ya. Ayat 3 sampai 5. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Di sini menunjukkan kalau ya betapa luar biasanya Tuhan. Istilahnya Tuhan itu kan raja segala raja ya. Istilahnya ya raja yang mau rela menanggalkan jubah ini, duduk membasuh kaki murid-muridnya. Menurutku ya itu luar biasa banget, itu keren banget. Istilahnya betapa dia menunjukkan kalau dia itu tidak menganggap posisinya itu sesuatu yang saking tingginya sampai dia itu gak bisa gitu loh. Maksudnya kayak melakukan kayak mencuci kaki lagi, bukan mencuci tangan. Mencuci tangan kan masih berdiri, terus masih misalnya apa ya, kalau kaki itu kan sesuatu yang misalnya kaki itu kan apa ya, rasanya kan kaki itu kan kayak kotor gitu. Maksudnya kayak Tuhan tuh bisa dengan rendah hati nih deh mau rela nyuci kaki murid-muridnya. Itu menurutku luar biasa banget. Tuhan nunjukin apa sih yang perlu dibanggakan lagi. Maksudnya dari posisi kita, mungkin dari apa sih kita miliki, apa sih yang perlu kita banggakan, daripada kita itu merendah. Maksudnya kita itu melayani sesama kita. Makanya di sini tuh ditulis bahkan pada malam sebelum perjamuan kudus itu pun di Lukas itu ditulis kalau murid-muridnya itu malah mempertanyakan siapa sih yang paling besar di antara kita. Mereka malah berebut yang terbesar di antara kita tuh siapa. Dan menurutku sih itu bukan sesuatu yang aneh sih, karena ya jujur aja setiap orang tuh pengen selalu merasa diutamakan, merasa ya apa caranya dia itu dihargai, ya apa kalau dia itu yang paling istilahnya dibanding yang lain. Berarti kalau misalnya datang ke pesta atau datang ke acara mana, wis duduk paling depan sendiri, VIP, pokoknya paling istimewa lah. Atau kalau enggak, yang kalau misalnya lagi diomongkan dia itu yang ditanyain, jadi pendapatnya selalu paling didengar. Jadi ya kalau aku bilang sih ya manusiawi juga kalau misalnya di antara murid-muridnya itu bisa punya pikiran di antara ke-12-nya itu mana sih, di antara misalnya mungkin mereka mempertanyakan di antara kita semua ini mana sih sebenarnya yang paling hebat, mungkin yang paling banyak melakukan paling banyak menginjil, yang paling banyak mungkin memuridkan. Tapi kan ternyata Tuhan itu tidak mengharapkan itu semua. Sing Tuhan pengen dari kita itu justru ya nek kamu mau jadi yang paling besar, ya kamu harus jadi pelayan di antara yang semuanya. Makanya apik solusi deh kalimatnya the greatest is the one who serves. Jadi yang terbesar itu adalah yang yaitu yang melayani, yang punya hati hamba. Bukan malah yang menurutku bukan malah yang sudah ibaratnya memuridkan banyak orang. Mungkin sing sitok memuridkan 1000, sing sitok memuridkan 2000, sing sitok 3000, tapi ada satu orang sing benar-benar punya hati untuk melayani semua nih tanpa memikirkan dia ini diperhitungkan, aku ini diperhitungkan apa enggak, masuk dalam kategori the best, misalnya the best, kalau misalnya biasanya kan the best marketing, the best apa, the best disiplin, ya the best murid, the best rasul, the best penginjil. Enggak, mungkin dia enggak akan melakukan itu demi tujuan